karyawan yang bekerja di Departemen Planning. Alhamdulillah, saya mohon izin untuk duduk di sini. Sebetulnya ini adalah kali pertama saya berada di workshop. Alhamdulillah, akhirnya diberi kesempatan juga, Pak. Karena saya mikir selama ini saya off, baru sekarang saya on. Baru sekarang saya kerja. Karena kegiatan aktivitas saya kan dari masjid ke masjid ke masjid. Jarang sekali ke tambang. Senang sekali ke tambang. Dan tadi disampaikan oleh Pak Nurwanto, adanya temanya agar semangat bekerja. Siap. Karena di bulan Ramadan ini sebagian di antara kita yang muslim diwajibkan untuk berpuasa, menahan haus dan lapar, kita bekerja. Maka kita juga perlu mengetahui bahwa lapar dan hausnya ini tidak akan mengurangi fokusnya kita dalam bekerja. Jadi Islam itu bukan agama yang menganjurkan kita untuk malas-malasan dan tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk meninggalkan profesionalitas kita dalam bekerja. Karena sebagaimana kata Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu senang ketika seorang hamba bekerja dengan penuh profesionalitas, penuh integritas, penuh kreasi dan karya. Jadi berbanding lurus antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kita sebagai umatnya untuk terus bekerja secara profesional, bekerja dengan penuh giat, karena amanah Anda bekerja di perusahaan ini bukan hanya amanah kepada atasan saja, bukan amanah kepada Pak Agus Novi saja, bukan amanah kepada Pak Fitra saja, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan semesta alam kita. Itu yang menjadi poin bagi kita semua dalam memahami bahwa kerja ini amanah. Dan kaitannya dengan ini semua, kita perlu mengetahui bahwa pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita semua ini adalah karunia yang sangat besar. Betul banyak orang di luar sana menginginkan bekerja di posisi Anda pada saat ini, dan Anda telah memilikinya. Barangkali bukan Anda yang hebat, barangkali bukan Anda yang kuat, barangkali bukan Anda yang cerdas, tapi ini barangkali dari doa-doa orang tua Anda yang tidak putus-putus kepada Anda. Barangkali ini berasal dari doa-doa orang di luar sana yang pernah kita tolong. Barangkali ini berasal daripada 1.000, 2.000, 10.000 yang kita berikan kepada fakir miskin, kemudian mereka mendoakan kebaikan kepada kita. Itu yang doa mereka yang dijawab. Doa kita mungkin sedikit dijawab, tapi doa-doa mereka yang terkabul. Oleh karena itu, yang menjadi poin daripada pertemuan kita, saya ingin mengingatkan poin syukur bahwa tidak pantas kita berhenti bersyukur. Karena setiap hembusan nafas, setiap aliran darah, setiap hentakan jantung, setiap ayunan tangan, setiap langkahan kaki, semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat bekerja. Betapa banyak orang di sana tidak mampu bekerja, atau mereka di PHK, dan sedangkan kita ketahui semua bahwa bekerja ini adalah bentuk daripada ikhtiar kita dalam menyambung hidup, gitu kan. Maka cara bersyukur kita adalah pertama dengan memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan dari potensi itu. Jadi cara bersyukur itu tidak hanya cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah, tidak cukup. Cara bersyukur yang agama kita ajarkan adalah dengan cara kita bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan atasan kepada kita, job desk yang diberikan atasan kepada kita, sesuai dengan kontrak kerja yang sudah pernah kita tanda-tangani. Itu salah satu bentuk syukur. Kemudian juga yang kedua adalah dengan beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan alam semesta. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada ibu di sini, yang perlu kita garis bawahi di bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk kembali mengingat bahwa betapa sulitnya dahulu para sahabat, mereka ada perang Badar, ya. Kemudian ada Fathul Makkah, mereka lakukan ketika itu di masa-masa puasa. Jadi sebetulnya apabila Anda merasakan keletihan, keringat berpeluh, capek sekali, puasa di tengah-tengah teriknya matahari, maka ini sebetulnya tidak bisa menjadikan alasan. Jadi memang hendaknya kita tetap berpuasa, dan saya sarankan jangan sampai kita bolong puasanya, bolong puasanya. Ya. Meskipun memang ada uzur-uzur tertentu ketika memang dia sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka memang sebetulnya boleh untuk berbuka. Tapi ada tahapannya.
Tidak boleh dari awal sahur dia sudah tidak berniat berpuasa, itu tidak boleh. Jadi kalau orang yang memang beruzur karena letih capeknya kerjanya, maka dia tetap berpuasa dari pagi hingga siang. Kemudian di siang hari ternyata keletihan, dan ketika dia melanjutkan kerjanya atau melanjutkan puasanya, ini dia berprasangka kuat bahwa itu akan menyebabkan dia jatuh sakit, pingsan dan seterusnya, maka dalam hal ini dia boleh berbuka. Itu tahapan-tahapan. Jadi tidak boleh diniatkan dari awal dia sudah sarapan dahulu, kemudian nanti jam 8 pagi dia makan dan seterusnya. Ini tidak boleh dalam agama kita. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya pun untuk mengambil rukhsah atau keringanan-keringanan itu. Tapi secara umum saya yakin bapak-bapak di sini semua Allah kuatkan dalam ibadah puasanya. Ini tanda sudah berhenti lagi enggak? Belum ya? Belum. Baru mulai. Ya, mohon nanti diingatkan kira-kira berapa menit lagi. Tadi sebenarnya bilangnya 10 kultum kan? Kalau kultum itu sebenarnya yang menit sampai 7 menit. Ternyata disediakan meja. Ini tadi suruh kajian juga. Ya, jadi saya agak bingung juga nih. Materinya apa lagi kan gitu kan. Tapi alhamdulillah semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemuan kembali nanti di surganya Allah. Gitu. Karena tidaklah setiap kita bertemu kecuali kita harus berkomitmen untuk kembali lagi bertemu. Entah di satu tempat di mana yang Allah takdirkan, tapi yang jelas harus ada pertemuan abadi yang kedua kali kita bertemu itu di surganya Allah. Dan Bapak-Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan semangat kita dalam bekerja, kita harus paham juga bahwa ada dua kategori pekerja yang dipuji dalam Al-Quran. Dalam kitab suci kita, sebagaimana Allah katakan, Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sesungguhnya Allah memuji seorang pegawai yang dipekerjakan, dia memiliki dua sifat, Al-Qawi, Al-Amin. Al-Qawi maknanya kuat, Al-Amin maknanya amanah. Tapi kalau kita ambil bahasa zaman sekarang, Al-Qawi maknanya dia berkompeten, skillful, dia memiliki kecakapan dalam bekerja, memang layak untuk bekerja, layak fit dan proper testnya di sini. Ini dia Al-Qawi. Jadi kalau kita bekerja di suatu jabatan, ternyata kok rasanya saya nggak berkompeten di bidang ini, tandanya kita belum orang yang qawi. Kemudian yang dipuji kategori kedua adalah Al-Amin. Ya, Al-Amin, yakni orang yang amanah, berintegritas. Ketika masuk kerja jam 7, maka dia masuk jam 7, tidak telat. Jadi masuk tidak telat dan pulang tidak cepat. Jangan sampai kebalik kita, masuk telat, pulang cepat. Jadi masuk on time, maka pulang juga on time. Itulah kategori yang dipuji dalam Al-Quran. Jadi dua ini dipuji. Kita silakan berkaca kepada diri kita masing-masing. Apakah ada dua sifat ciri ini dalam diri kita? Apakah ada dua sifat ini dalam diri kita? Karena yang dipuji ini sudah pasti bagus begitu. Orang yang dipuji ini tidak hanya dipuji oleh atasan saja. Oh dia cakep dan dia amanah juga, on time bekerjanya, kemudian juga profesional bekerja, skillful, atasannya senang, job desk-nya terjalankan semua. Maka dia juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena profesionalitasnya dalam bekerja. Kemudian juga kita ketahui semua bahwa kita ini bekerja bukan hanya sekedar memperkaya diri. Jadi Rasulullah itu pernah katakan, siapa yang bekerja dalam rangka untuk dia supaya tidak minta-minta kepada orang lain, maka dia berada dalam fisabilillah. Dia berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bekerja untuk mencari nafkah, untuk memberikan nafkah tersebut kepada orang yang dia tanggung nafkahnya, istrinya, anaknya, orang tuanya, maka dia juga berada dalam naungan Allah. Siapa yang bekerja untuk sosial lagi-lagi, jadi tidak hanya untuk memperkaya diri, tapi juga untuk sosial, maka dia juga berada dalam fisabilillah. Tapi kalau bekerja, tapi hanya untuk memperkaya diri dan meningkatkan status sosial belaka, saya ingin bekerja supaya saya menambah satu mobil Alphard lagi, misalnya. Saya ingin bekerja supaya saya menginginkan nambah rumah satu lagi. Kalau tujuannya hanya tujuan duniawi, maka ini tidak dipuji oleh Rasulullah SAW. Tidak dipuji. Karena orang-orang di luar sana yang tujuannya hanya dunia saja, bukan tujuannya kehidupan abadi di akhirat,
ini tidak mendatangkan apa-apa kecuali hanya belaka saja gitu kan. Bapak-bapak di sini saya yakin semua beragama, ya, beragama, baik agama muslim maupun non muslim. Dan semua orang yang beragama yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita yakin semua. Dan kita percaya bahwa kehidupan ini hanya singkat belaka. Umur kita mungkin hanya sekitar 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tidak ada yang selamanya hidup di dunia. Tidak ada yang everlasting, tidak ada yang forever. Gak ada. Oleh karenanya kita mencari hal-hal yang selalu everlasting begitu kan. Nah, caranya adalah dengan meniatkan setiap usaha kita dalam bekerja di perusahaan ini supaya berpahala. Anggap kita bekerja sebagai ibadah. Karena dalam Al-Quran saja, yang dipuji Al-Quran itu bukan orang yang zikir lama di dalam masjid, bukan. Orang yang 24 jam zikir di masjid enggak dipuji dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yaitu orang-orang yang mereka melakukan perniagaan, mereka bekerja, dan pekerjaan itu semua tidak melalaikan mereka dari Tuhan mereka, dari salat mereka, dari zakat mereka, dari perbuatan baik mereka untuk sosial. Maka mereka disebutkan pujian di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya agama kita tidak sama sekali pernah mengajarkan kemalasan. Tidak ada agama pun yang mengajarkan kemalasan. Seluruh agama mengajarkan daripada untuk semangat bekerja. Karena bekerja bukan hanya meningkatkan kegiatan ekonomi saja, tapi juga menjadikan orang berkembang. Nah, itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Bahkan kalau kita tarik lagi dari hadis yang mana Rasulullah pernah mengatakan sab'atun yudhilluhullahu yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang mana akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah, yaitu salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yaitu orang laki-laki yang mana dia hatinya selalu bergantung kepada masjid. Maksud dari bergantung kepada masjid artinya apa? Pada saat dibicarakan, laki ini sedang tidak berada di masjid, dia sedang berada di luar masjid, tapi hatinya tertinggal di masjid. Artinya dia sering bolak-balik ke masjid, karena ada hati yang tertinggal di sana. Dia rindu kapan azan tiba, dia rindu kapan meletakkan sendalnya di masjid lagi, dia rindu sujud menempelkan keningnya di atas sajadah. Dia rindu momen-momen seperti itu. Dia tunggu azan itu, kapan azan lagi. Kalau sekarang itu kita hanya menunggu azan pas depan. Hanya di bulan puasa itu pun yang kita tunggu hanya azan maghrib saja. Hanya azan maghrib. Apakah kita menunggu azan subuh? Belum tentu. Apakah kita menunggu azan zuhur? Belum tentu. Apakah kita menunggu azan asar, isya? Belum tentu. Tapi yang kita tunggu azan maghrib lagi. Adapun para ulama terdahulu, mereka itu nungguin azan. Karena mereka rindu dengan sujud mereka kapan mereka menaruh kening mereka di atas sajadah. Kapan mereka menaruh kening mereka di atas lantai. Nah, oleh karenanya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kita dalam mengamalkan apa yang Rasulullah anjurkan adalah menjadi karyawan yang penuh dengan kontributif, ya, bersifat kontributif, kemudian dia suportif, kemudian dia juga profesional dalam bekerja. Karena ini tidak hanya dipuji oleh perusahaan, tidak hanya dipuji oleh Pak Novi saja, Pak Agus Novi, tapi juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua. Ya. Hadirin sekalian, saya ngomongnya apa ya? Kalau jamaah ini bukan masjid. Saya ngomongnya Bapak sekalian yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya lagi mengenai semangat kita dalam bekerja. Kita ketahui semua bahwa hal-hal yang dianjurkan dalam agama ini sudah terang benderang. Ya. Ada kita porsi untuk beribadah, ada kita porsi untuk bekerja. Dan memang Islam ini sama sekali tidak membagi-bagikan atau mendiskriminasi atau mendikotomikan antara pekerjaan agama kita dengan agama pekerjaan dengan agama kita. Sehingga tetaplah menjadi pribadi yang bertakwa kapanpun Anda berada. Islam sama sekali tidak pernah menyuruh hambanya untuk berbuat curang. Jadi ketika Anda menginput data, inputlah data sesuai dengan aktual di lapangan. Ketika Anda bekerja di lapangan, jangan pernah berbuat kecurangan sedikit pun. Karena ini tidak hanya melanggar kode etik perusahaan, tapi juga melanggar aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman itu tidak hanya dianggap buruk oleh manusia, tidak hanya dianggap buruk oleh sesama manusia, tapi juga dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jangan sampai
ada satu butir nasi yang kita suapkan kepada anak istri kita, ternyata itu penghasilan dari pernah kita melakukan kecurangan-kecurangan dalam bekerja. Jangan pernah. Karena ketahuilah bahwa satu butir nasi yang masuk ke dalam kerongkongan anak dan istri kita, dan itu dari hasil syubhat, hasil haram, hasil kecurangan, maka itu sudah cukup menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sama sekali tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pernah dahulu dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada seorang yang mana mereka sudah bersafar, yang dalam keadaan musafir, mereka berkejalan jauh, itu dijabah doanya. Kemudian mereka juga mengangkat kedua tangannya, bajunya lusuh. Hal-hal yang dikabulkan doanya itu sudah seharusnya dikabulkan. Tapi wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, tempat tinggalnya haram, dari penghasilan haram. Minumannya dari minuman yang diharamkan. Fa anna yustajabu li dzalik? Bagaimana dapat doanya dikabulkan? Mustahil. Ya. Oleh karena itu, jaga sampai penghasilan kita. Jangan sampai ada satu rupiah rekening pun masuk ke dalam rekening kita kecuali itu ada dipastikan harus bersumber dari yang halal-halal saja. Yang halal-halal saja. Ya. Jadi teman-teman yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita ini berapa sih tahun bekerja gitu kan di perusahaan ini. Saya yakin teman-teman semua di sini akan suatu saat juga berpikir bagaimana caranya bisa semakin lebih baik lagi dalam karirnya, dalam bidang karirnya, baik di sini ataupun di luar begitu kan. Tapi pekerjaan itu sementara saja kan. Pada akhirnya pun kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pertanyaannya, apakah kita menghadap dalam keadaan yang diridhoi atau dimurkai? Kan begitu, ya. Maka untuk bisa menyadarkan itu semua, kita harus tahu semua bahwa jumlah rezeki kita itu nominalnya sama, baik kita mengambilnya dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Karena rezeki itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita berbuat curang, take home pay-nya segini. Kalau kita berbuat adil, take home pay-nya juga segini. Enggak bertambah. Dicatat di situ di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu seperti itu. Makanya seandainya yang sudah ditakdirkan menjadi rezeki kita, jarak antara kita dengan rezeki itu, antara kita dengan gunung, antara jarak 2 gunung, kalau sudah ditakdirkan menjadi rezeki kita, itu akan sampai ke dalam kerongkongan kita. Tapi seandainya tidak ditakdirkan menjadi rezeki kita, meskipun sudah berada di 2 bibir kita, kalau tidak ditakdirkan sebagai rezeki, maka tidak akan pernah menjadi rezeki. Rizqu yarzuqu walau kana baina jabalain, wa rizqu la yarzuqu walau kana baina syamatayn. Begitu kata ulama. Jadi hendaknya kita sudah yakin bahwa rezeki ini yang sudah mengaturnya adalah Tuhan semesta alam yang maha adil, dan kita tidak perlu khawatir terhadap rezeki kita. Oleh karena itu, seseorang yang sudah paham rezekinya dipamah, dia akan bekerja dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh profesionalitas dalam bekerja. Karena dia tahu bahwa yang memberikan rezekinya bukan atasan, yang memberikan rezekinya bukan bos, bukan PM, tapi semata-mata yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya juga dengan ini adalah kita juga harus mengetahui bahwa yang paling penting sekali yang sering saya ingatkan kepada seluruh pekerja. Beberapa target dari perusahaan yang sudah kita capai, atau produksi yang sudah tercapai, atau prestasi dari setiap departemen yang sudah tercapai, ketahuilah ini semua pemberian murni dari Allah. Jangan pernah sandarkan prestasi, kemudian pencapaian, kemudian kebaikan yang kita dapatkan kepada diri kita sendiri. Jangan pernah. Tapi sandarkanlah kepada yang menciptakan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya prestasi, kebaikan, kemudahan, ini semua tidak mungkin bisa terjadi kecuali Allah yang mengizinkan. Sehingga jangan sampai kita seperti Qarun. Qarun itu dahulu adalah orang yang miskin, kemudian minta didoakan oleh Nabi Musa, maka jadilah orang dia kaya. Setelah kaya, dia tidak lagi pergi beribadah.
maka Allah hempaskan tanahnya ke dalam bumi yang paling dalam. Maka ada namanya harta Qarun, ya. Karena hartanya dihempas sampai bawah gitu. Dia menjadi kaya tapi tidak lagi beribadah. Dan Qarun disebutkan dalam Al-Quran dicela. Mengapa Qarun dihempaskan hartanya sampai ke dalam tanah? Yang sampai sekarang belum ditemukan hartanya. Karena dia berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya dapat ini semua. Saya bisa dapat gaji, saya bisa dapat harta sebanyak ini, gaji 2 digit. Ini semua karena usaha saya, karena profesionalitas saya dalam bekerja, karena IQ saya yang tinggi, karena saya kuat. Dia menyandarkan itu kepada dirinya, bukan kepada Allah. Tapi kalau orang yang menyandarkan sesuatu kepada Allah seperti Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya pemberian ini semua dari Allah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah keutamaan dari Rabbku. Ya. Sudah dikasih kode kata 5 menit lagi. Berarti sampai 17 berapa? 18 atau 18. Sekarang tanya jawab. Ya. Boleh saya persilakan kalau ada yang tanya jawab untuk mengangkat tangan. Ada? Bapak, silakan. Baik, untuk bapak-bapak semua, rekan-rekan semua, ada yang mau bertanya? Silakan bapak-bapak bertanya. Boleh mengangkat tangannya yang ingin bertanya. Nanti kalau yang bertanya dapat hadiah ya. Ya, ada bonus. Biar semangat ya. Ya harus ya, biar puasa harus tetap semangat ya. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir hari ini. Bagus banget ya materinya Mbak Isa ya. Hati saya langsung adem gitu mendengar ceramahnya Ustaz Abdurrahman Zahir. Iya, menjelang buka berpuasa lagi ya. Biar kita itu selalu semangat dalam bekerja gitu Pak. Sangat memotivasi juga. Ayo buat teman-teman yang mau tanya silakan diberi kesempatan, mumpung ada ini ya, ada Ustaz Abdurrahman Zahir yang berkompeten ya di bidang. Ini dari bapak-bapak staff, ada yang mau ditanyakan bapak-bapak? Kalau ada lanjut lagi aja. Oh lanjut lagi, lanjut lagi ya. Tadi katanya sampai 17.25, ada 17.25. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus ketahui semua juga bahwa dalam hal ini ada hal-hal yang puji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pribadi yang memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Apapun pekerjaan kita, selama dia halal, maka berusahalah untuk menambah nilai positif dalam pekerjaan tersebut. Berusahalah untuk membuat lingkungan yang baik dalam pekerjaan tersebut. Karena orang yang bermitra dengan kita, itu pun nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti keadaan kita nanti di hari kiamat. Dan niat dalam bekerja itu mempengaruhi. Ya. Jangan sampai tadi lagi kita bekerja hanya menambah kekayaan belaka, hanya menambah derajat sosial belaka, tapi tidak menambah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah memberikan satu kunci sukses dalam dunia akhirat kita. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ada 3 poin yang menjadi kunci sukses. Dan saya rasa ini bisa diterapkan baik kepada orang muslim maupun non-muslim. Ihris ala ma yanfa'uk, yaitu dia berusaha untuk memaksimalkan apa-apa yang bermanfaat bagi dirinya saja. Dia tidak mau ada satu detik pun kecuali dilalui dengan penuh manfaat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Wasta'in billah, karena dalam setiap pekerjaan kita yang menolong pun Allah. Anda sekarang bisa bekerja datang ke sini, siapa yang menggerakkan? Allah. Allah yang menggerakkan. Allah mampu berkuasa. Allah mampu membuat orang kaya asalnya miskin dalam sekejap, dan Allah mampu membuat
orang miskin asalnya kaya dalam waktu sekejap. Allah mampu menjadikan raja-raja menjadi hina tanpa mengambil kerajaannya, dan Allah mampu memuliakan orang yang biasa tanpa memberikan dia kerajaan. Allah yang maha kuasa, sehingga Allah maha berkuasa atas kita, maka kita minta tolonglah setiap kali memulai pekerjaan dengan mengucapkan Bismillah setiap kali bekerja. Anda mereparasi unit atau memfabrikasi unit, maka ucapkanlah Bismillah dalam setiap pekerjaan Anda, maka Allah yang akan menyelesaikannya. Tidaklah setiap permasalahan kecuali Allah yang menjadi solusinya. Tidaklah setiap ada kesusahan kecuali pasti Allah yang akan menolongnya. Tidaklah ada setiap kesulitan kecuali pasti Allah yang akan memudahkannya. Jadi Allah yang selalu berada di awal dan di akhir dan dalam setiap proses pekerjaan kita. Bismillah, awali dan akhiri dengan Alhamdulillah. Wala ta'jaz, dan janganlah malas, janganlah lemah. Ini 3 nasihat daripada Rasulullah SAW yang kita menjadi inti daripada kunci kesuksesan kita. Karena orang yang lemah itu tidak terpuji dalam Islam. Makanya dalam Islam itu memuji orang-orang yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat, secara fisik dia kuat, secara intelektual dia kuat, secara iman dia kuat. Ini lebih baik daripada mukmin yang lemah secara fisik, otak, finansial, dan iman. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Islam itu menyuruh kita kepada kemiskinan. Tidak. Islam tidak sama sekali menyuruh kita kepada kemiskinan. Islam juga sama sekali tidak pernah menyuruh kita untuk berbuat malas-malasan. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat leha-leha. Islam tidak mengajarkan kita untuk lemah dari sisi intelektual. Tidak pernah. Islam mengajarkan kita kuat secara intelektual, secara fisik, secara konten dalam hati, secara keimanan. Makanya tadi mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan itu tidak mungkin tanpa pertolongan Allah SWT. Maka libatkanlah Allah selalu dalam setiap pekerjaan Anda, dalam memulai aktivitas, dalam proses aktivitas tersebut, dan dalam mengakhiri aktivitas. Ya. Maka jangan sampai kita hanya mendapatkan gaji dari perusahaan saja, tapi tidak mendapatkan gaji dari Allah SWT. Ya. Rugi sekali kalau kita bekerja puluhan tahun, apalagi belasan tahun di pamah, tapi ternyata kita cuma mengumpulkan pundi-pundi uang saja, tidak mengumpulkan pundi-pundi pahala. Rugi. Sedangkan yang akan kekal bersama kita nanti di hari kiamat adalah pahala kita, bukan uang kita. Pada saat itu tidak lagi berguna harta, anak, dan keluarga. Yang akan berguna adalah amal salah kita. Kalau pada hari ini kita berada di atas tanah, besok tanah berada di atas kita. Makanya dunia ini sebentar sekali. Ya? Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan amal soleh selama kita masih berada di dunia. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, juga kita ketahui semua bahwa kita ini berada jauh dari keluarga. Mungkin beberapa di antara bapak-bapak di sini bawa keluarga, tinggal di barat. Tapi secara umum, mayoritas dari karyawan di sini adalah orang yang bermusafir dan merantau, jauh dari keluarga. Kita ini sudah jauh dari keluarga. Kalau jauh juga dari Allah SWT, maka ruginya double, Pak. Ruginya double. Kalau kita jauh dari keluarga, anak, istri, ternyata kita jauh juga dari Allah SWT, maka ruginya double. Maka jangan sampai keberadaan kita yang jauh dari mereka pun menjadikan kita juga jauh dari Allah SWT. Ya. Maka sampaikanlah kepada anak kita, nak, meskipun ayah tak selalu bersamamu, tapi doa ayah akan selalu membersamaimu. Jangan sampai keberadaan kita sudah tidak ada di hati mereka, pun juga tidak ada dalam doa-doa kita. Jangan sampai. Ya. Maka bersamailah mereka dalam doa-doa. Ya. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim itu meninggalkan anaknya Nabi Ismail
di lembah yang tidak berpenghuni sama sekali. Nabi Ibrahim hanya melirik 3-4 kali saja ketika meninggalkan Ismail yang masih bayi. Tapi ternyata Nabi Ismail tumbuh besar menjadi seorang nabi, menjadi seorang pemuda yang kuat. Mengapa kok bisa? Padahal cuma sekedar ngelirik-lirik doang. Ya, pada saat itu. Cuma mengunjungi dari Syam ke kota Mekah pakai buruk, dan itu pun tidak setiap tahun bahkan. Bertemu jarang. Tapi mengapa Allah jadikan Nabi Ismail menjadi seorang nabi juga, menjadi pribadi yang kuat juga, menjadi pribadi yang beriman juga? Mengapa? Karena Nabi Ibrahim menitipkan anaknya kepada Allah. Menitipkan anaknya kepada Allah. Sekarang Anda jauh dari anak dan istri. Kepada siapa Anda titipkan keluarga Anda? Apakah kepada ibu mertua? Apakah kepada tetangga? Apakah kepada ayah mertua? Tidak. Titipkan mereka kepada Allah. Allah yang akan menjaga mereka. Bukan kita yang beri nafkah, tapi Allah yang beri nafkah. Bukan kita yang beri makan, tapi Allah yang beri makan. Bukan kita yang mendidik mereka, tapi Allah yang mendidik mereka. Itulah sebabnya penting sekali. Kalau telepon, jangan cuma sekedar nanya, nak sudah makan belum? Tapi nanya, nak sudah sholat belum? Nak, gimana ibumu? Kabarnya, ajak dia supaya perhatian kepada ibu. Ya. Jadi hal-hal yang semacam ini perlu kita biasakan. Ya. Terutama lagi kepada orang tua kita. Coba, kapan terakhir kali kita nelpon orang tua kita? Tahukah kita bahwa doa mereka adalah cukup satu doa saja yang mereka ucapkan di pagi hari? Kita telepon, Mak, Pak, minta doanya semoga pagi hari ini lancar kerjanya. Oh mungkin, semoga kamu lancar kerjaan hari ini, tidak ada hambatan. Itu satu doa itu saja sudah cukup untuk menjadikan kita aman dari insiden. Satu doa orang tua sudah cukup untuk menjadikan Anda gajinya berkah, dipakai untuk kebaikan. Gaji itu bukan soal nominal, tapi soal keberkahan. Jadi keberkahan itu maknanya apa? Keberkahan itu segala hal yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya keberkahan. Jadi kalau ada orang gajinya hanya 1 juta, 2 juta saja, tapi tetap menjadikan dia dekat kepada Allah, tidak putus ibadahnya, rajin ke masjid, ini berkah katanya. Tapi ada orang gajinya berlipat-lipat, berdigit-digit, tapi semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan gaji yang berkah. Karena ini sudah menit ke-25, saya sudah tadi diperingatkan di menit ke-25. Kalau ada bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilakan, baik mengenai hukum atau mengenai saran, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu? Ada kira-kira? Silakan bapak-bapak yang ingin bertanya, biar kita belajar bersama ya. Mumpung ada Ustadz ini membahas tentang semangat dalam bekerja. Lalu dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti yang bertanya dapat hadiah nih dari panitia. Ada hadiahnya nanti. Ada door prize-nya. Tapi pertanyaan terbaik ya, jangan asal nanya aja. Betul, nanti dipilih. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah. Ayo, Pak Lulu, jangan malu-malu Pak Lulu. Ayo, masih ada waktu 10 menit untuk bertanya. Kalau nggak ada nanti Ustadz yang nanya nanti. Ayo. Oh Pak Adi, Pak Adi. Yes. Sambil nunggu waktu buka puasa, kalau nggak ada pertanyaan, akhirnya masih 10 menit ya. Saya coba bertanya, Ustaz. Saya coba memposisikan diri saya sebagai umat Islam yang netral. Enggak, maksudnya tidak pro NU atau pro Muhammadiyah. Nah, di sini saya ingin dalam hal bulan puasa Ramadan.
Jika saya mengikuti awal puasa yang di belakang, maksudnya yang lebih lama, maksudnya bukan lebih lama, startnya yang belakangan, kemudian lebarannya yang duluan, itu gimana Ustaz? Saya duluannya rata-rata kan obrolan orang-orang anak muda itu seperti itu. Betul. Saya coba posisikan diri saya sebagai Islam yang netral. Iya. Masya Allah. Pak Adi gimana Pak? Pak Adi. Iya. Masya Allah. Bagus pertanyaannya Pak. Ya. Jadi puasa Ramadan itu kata Rasulullah, "Shaum Ramadan." Rasulullah bilang begini. Jadi antara 29 sampai 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Jadi kalau kita startnya ngikut yang lebih lama. Nah, tapi sekarang tahun ini kita sama berperan. Kayaknya Muhammadiyah bersatu dalam hal puasanya. Tapi tahun lalu itu berbeda. Tahun lalu berbeda. Pemerintah lebih lama, sedangkan Muhammadiyah lebih dahulu. Nah, maka dalam hal ini seandainya kita tetap ngikut yang tadi, pemerintah yang lama puasanya, mulai puasanya besoknya, kemudian lebarannya lebih cepat ikut Muhammadiyah. Selama jumlahnya tidak kurang dari 29 maka sah. Tapi kalau jumlahnya kurang dari 29, 28 maka tidak sah. Tidak sah. Harus nambah 1 hari lagi, dia kodok nanti setelah Idul Fitri. Karena puasa di hari raya tidak boleh. Gitu. Nah, bagaimana Ustaz? Misalkan puasanya dahuluan. Nah, ini kerajinan ini. Puasa dahuluan. Kan seperti tahun lalu ya. Tahun lalu itu kan Indonesia puasanya lebih dahulu. Sedangkan Arab Saudi puasanya lebih lama. Lebarannya dia lebih belakangan. Itu kalau total itu 31 hari kalau misalkan kita umroh. Kita umroh di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. 31 hari. Nah, itu justru kita wajib puasa mengikuti letak di mana kita berada. Contoh tadi kita puasanya awal mulai di Indonesia. Di Saudi belum puasa. Kita pas akhir Ramadan berada di Arab Saudi. Arab Saudi yang mana mereka lebarannya belakangan. Di Indonesia udah lebaran tapi di Saudi belum lebaran. Otomatis puasa kita kan lebih daripada 30 hari. Di 31 hari. Maka dalam hal itu justru wajib 31 hari. Karena kita wajib mengikuti di mana kita berada. Kalau kita di Indonesia maka lebarannya ikut Indonesia. Kalau kita di Arab Saudi maka lebaran ikut Saudi. Selama tadi tidak kurang dari 29. Selama 29 insya Allah bisa ikut lebaran kapan pun. Aman jadi baik insya Allah. Ada lagi? 2 menit lagi ini Pak Nur. Azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, mengapa ada manusia yang merasa rezekinya sempit gitu? Padahal dia sedekahnya sering nggak Pak? Terima kasih Pak. Masya Allah, bagus kalian ini. Kenapa ada orang yang merasa rezekinya sempit padahal sedekah rajin? Pertama, rezeki itu bukan cuma gaji. Anda punya anak yang sehat, itu rezeki. Anda punya istri yang cantik, rezeki. Anda bisa bekerja di Pama, itu rezeki. Bahkan tubuh Anda sehat, Anda bisa berjumpa dengan kawan-kawan, juga rezeki. Kalau rezeki hanya dibahas masalah gaji, lalu kesehatan, keselamatan, mau kita jadikan sebagai apa ya? Itu juga rezeki. Bahkan itu lebih besar, Pak. Lebih besar daripada rezeki Anda berupa harta. Ya, keimanan, kita bisa ingat kepada Tuhan, kepada Allah, itu merupakan rezeki yang besar. Rezeki besar. Kita bisa meneteskan air mata ketika kita mengingat dosa, itu rezeki besar. Dan itu tidak ternilai harta. Jadi apa yang kita sedekahkan, feedbacknya belum tentu itu uang lagi. Tapi bisa kesehatan anak, bisa istri yang solehah, bisa keselamatan bekerja, bisa lingkungan kerja yang bagus, bisa atasan yang baik, itu rezeki. Nah yang ini berarti atasannya baik-baik. Ya, sudah 32 Pak Nur. Silakan azan. Silakan boleh buka Pak. Ya, silakan kita buka langsung.
Baik, sebelum kita mulai berdoa, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kasuntu. Nah, baik, silakan Bapak-bapak. Untuk selanjutnya ini sambil menyantap takjil ya Bapak-bapak. Nanti langsung gantian antri ini ya Pak ya. Buat yang wudhu, karena tempatnya terbatas yang untuk wudhu, tempat wudhunya. Nanti diharap habis menyantap takjil, membatalkan puasa, langsung teman-teman langsung antri takjil ya Bapak-bapak sekalian ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian terima kasih ya Ustadz Abdurrahman Zahir telah menyampaikan tausiah Mauidul Hasanah ya.